persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di doa puasa kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berada di tempat yang terindah, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Mari fokuskan pikiran hati kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah hadiratnya melingkupi kita, memenuhi kita. Dan tempat terindah itu akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami ya Bapa. Engkau tahu hanya Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami Yesus. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Engkaulah sumber damai sejahtera di hati dan pikiran kami. Kami tahu badai akan selalu datang, namun Engkau adalah kekuatan yang memberi kami kemenangan di setengah badai ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari lebih lagi ya Bapa. Engkau mau hadir ya Bapa. Engkau hadir menjamah kami dimanapun kami berada. Yang berada di kantor Engkau jamah ya Bapa. Yang berada di rumah-rumah Engkau jamah ya Bapa. Yang berada di mana saja Tuhan Yesus, saat ini Engkau jamah kami semua Tuhan Yesus. Mari Allah kami, biarlah kami menikmati hadir-Mu, kami menikmati damai sejahtera dari Engkau ya Bapa, yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini Tuhan Yesus. Ya Allah kami mau memuliakan setiap kebaikan-Mu Yesus. Ketika kami memuliakan Engkau, itulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia, nyanyikan bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh, katakan Yesus. Yesus, nama-Mu, oh Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari semuanya kita sembah Dia, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih dalam lagi, dengan segenap hati kita nyanyikan dari awal, katakan, Yesus, Kau sungguh. Yesus, Yesus, nama-Mu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, kami tinggikan. Oh, selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu. Oh Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu ku mau Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Mari kita naikkan doa kita bagi dia. Oh, syara nama laba ya sandu. Syere nama laba ya karena nama laba ya sandu. Yesus, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami datang ya Bapa, kami datang menghampiri tatamu yang kudus dengan segenap kerinduan, dengan segenap hati. Kami naikkan pujian bagi Engkau buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Engkau lihat ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, lebih lagi kiranya Engkau mau jamah kami Yesus Kristus. Kami mau merasakan kasih-Mu ya Bapa, melingkupi setiap kami Yesus. Karena di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Mari Allah kami, jamah kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biar kami lebih lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Yesus. Mari semuanya kita sembah Dia. Ku memuji-Mu, ku selalu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari semuanya ku mau memuji-Mu, ku selalu Tuhan, ku mau menyembah Yesus, ku selalu hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Ku mau Yesus, ku selalu puji-Mu, oh Tuhan, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan Yesus, semua pujian. Lebih dahsyat lagi, mari kita lebih dalam lagi sembah Dia, sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Tuhan Yesus, ku mau menyembah-Mu Bapa, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh Tuhan, lebih dahsyat Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya katakan Yesus, Yesus. Oh, irana bala 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 bala. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mulai menyembah. Oh, mari kita mulai menyembah Dia. Bapak Ibu yang berada di mana saja, yang berada di ruang Holy Spirit ini pun mari kita menyembah Dia. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa kami di surga, Engkau sungguh baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Syarana malabaya sandu, irana malabaya. Syarana malabala 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 malabala. Oh haleluya, Engkau layak, Engkau layak ya Bapa, Engkau layak, Engkau layak Yesus Kristus. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah kami, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang pegang hidup kami. Oh, mari Allah kami, jamah kami Yesus. Mari jamah kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Yesus. Oh irana malabaya
Sando, Raja, Raja, Raja kemuliaan, namanya Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Mari coba kami lebih lagi. Oh Jesus, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami muliakan. Oh mari semuanya berbahasa roh. Haleluya. Yes. Yes Jesus. Oh penuhi kami Yesus. Penuhi. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati, dari awal dengan segenap hati kita sembah Dia, katakan masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sama-sama lebih dalam lagi kita masuk dalam hadiratnya. Dari awal kita nyanyikan masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, riaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keajaiban.
Hanya untuk
bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Kami yang lemah telah dikuatkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih untuk kekuatan yang Roh Kudus berikan dalam hidup kami. Tambahkan iman buat kami Tuhan. Tambahkan semangat yang baru buat kami Tuhan. Agar kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, hendaklah kamu kuat di dalam segala sesuatu. Kami mau kuat ya Tuhan. Menghadapi cobaan. Menghadapi masalah. Menghadapi sakit penyakit dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka kami bisa bertahan dan kami terus memandang kepada Tuhan. Masih ada Tuhan dalam hidup kami. Kami mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong kami. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam doa puasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Saudara kekasih, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa kadang kita sakit, ada masa kadang-kala kita lemah, ada masa kadang-kala kita mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi saya mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tutup mata, tutup telinga. Sebab firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Berarti bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Waktu kita tidak berdaya. Waktu kita mengalami masalah. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul adalah Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin di antara kita pernah dan semua kita pasti mengalami yang namanya kelemahan. Lemah terhadap masalah, lemah terhadap sakit penyakit, lemah terhadap persoalan hidup. Tetapi pada hari ini ada pesan Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita akan buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita punya semangat Bapak Ibu, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan ringan. Kalau kita punya semangat dalam pelayanan kita, maka kita tidak akan mengalami kelemahan yang terus menerus. Kita akan tetap semangat dan bergairah dengan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, saudara yang kasih, kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Semangat yang baru. Kalau kita lemah, kalau kita dingin saudara, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kita harus semangat hari-hari ini. Itulah sebabnya kita perlu namanya kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan itu meliputi kekuatan fisik. Kadang-kala orang fisiknya lemah,
mudah sekali untuk terkena penyakit. Virus demi virus pasti terinfeksi dalamnya. Kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mengumumkan dari masa pandemi jadi endemi. Dalam artian kita sudah masa-masa bebas daripada masker. Kita perlu kekuatan secara fisik, otot kita mesti kuat, imun tubuh kita mesti kuat, saudara. Kalau imun tubuh kita lemah, fisik kita lemah, itu mudah sekali untuk tertular penyakit. Kita juga minta kekuatan secara mental. Apa kekuatan mental itu? Untuk menghadapi hal-hal yang negatif dengan cara yang sehat. Kadang-kala mental kita lemah, kita stres. Betul? Kita mengalami depresi. Kalau orang sudah mengalami yang namanya tingkat stres. Dan tidak ada orang yang peduli sama hidupnya. Maka lama-kelamaan dia akan naik menjadi level yang namanya depresi. Nabi Tuhan yang bernama Elia itu pernah mengalami yang namanya depresi, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia seorang nabi besar yang baru saja membunuh 450 nabi-nabi Baal. Tetapi karena dia mengalami tekanan yang kuat dan tidak ada tempat untuk tukar pikiran. Saudara, padahal situ ada bujangnya. Ada nabi-nabi Tuhan yang lainnya. Tetapi dia tidak mau tukar pikiran. Dia hadapi tekanan itu. Sehingga akhirnya Nabi Tuhan ini Elia ini pergi melarikan diri ke padang gurun. Fisiknya lemah, mentalnya lemah. Sehingga timbul yang namanya depresi. Dia menyendiri dan dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cabut saja nyawaku. Kenapa? Karena mentalnya lemah. Kalau mental kita kuat, saudara. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada pembimbing rohani. Supaya kita ini tetap kuat, dinasehati, dibimbing. Saudara. Nah, kekuatan iman. Kekuatan iman ini saudara sangat penting sekali. Kalau ada orang yang tidak beriman, imannya lemah, itu mudah sekali untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan ingat kalau namanya dosa, upah dosa itu selalu maut. Maut itu artinya kematian, neraka. Tetapi kasih karunia Allah, pertobatan, hidup yang kekal. Kita perlu yang namanya kekuatan iman, saudara. Ada banyak orang imannya lemah. Mudah sekali untuk mengeluh. Mudah sekali untuk berbuat yang dilanggar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena imannya lemah. Nah, iman itu bisa kuat waktu kita mendengar firman Tuhan. Roma 10 katakan bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa, di situ ada kekuatan. Itu kekuatan iman inilah yang bisa mengatasi berbagai macam kesalahan, persoalan hidup kita. Sehingga waktu Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ini? Tuhan gak tanya berapa banyak usaha kita dan yang lain-lain. Tapi yang Tuhan tanya adalah adakah iman di bumi ini? Kalau ada iman di bumi ini, maka Allah akan membenarkan kita. Katakan amin. Penting sekali kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan iman. Saudara, ada seorang dosen. Secara intelektual dia pinter otaknya. Tetapi dosen ini memiliki satu depresi yang sangat berat. Karena dia sama seperti Nabi Elia. Dia tidak mau curhat kepada orang lain. Merasa dia itu mampu menghadapinya. Sehingga lama-kelamaan dosen ini menghadapi masalah yang sangat berat itu. Jadi stres berat. Dan depresi berat. Sehingga si dosen mulai datang kepada psikolog untuk minta petunjuk. Dan kebetulan psikolog ini adalah seorang anak Tuhan. Saudara kekasih, psikolog yang menyarankan dia untuk membaca Yesaya
pasal 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yang bunyi seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Setelah membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, dosen ini mulai mengajak istrinya berdoa. Selesai dia berdoa, ada kelegaan di dalam hidupnya. Saya amini firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Kalau saudara mengalami kelemahan secara mental, datanglah kepada Bapak rohani supaya minta didoakan, minta dibimbing, supaya saudara itu ada kekuatan, sehingga saudara tidak meninggalkan Tuhan. Dan saudara kekasih, perlu kekuatan dan semangat untuk melawan yang namanya 4L. 4L ini apa? Letih. Di dunia ini banyak orang tuh mengeluh letih. Sudah letih apa lagi? Lesu. Sudah lesu apa lagi? Lelah. Dan yang paling terakhir, lemah. Sudah mengalami yang namanya letih, lesu, lelah, sehingga manusia lemah. Lemah apanya? Ya tadi katakan tadi, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah imannya, sehingga orang ini mudah sekali untuk berbuat dosa. Saudara kekasih, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah menanggung kelemahan, penyakit kita, masalah kita di kayu salib. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus memikul kayu salib sejauh 3,5 kilometer. Dia 4 kali berhenti karena beratnya salib. Dia sedang memikul itu keadaan tekanan manusia di seluruh dunia itu. Masalah manusia seluruh dunia itu. 3,5 kilo jauh sekali dia memikul salib. Sehingga dia jatuh dan dibangun kembali. Saudara kekasih, ada 3 hal yang buat kita lemah. Yang pertama adalah penyakit. Coba saudara bayangkan orang yang sakit itu. Fisiknya lemah, mentalnya lemah, imannya lemah. Makanya perlu namanya tim kunjungan, visitasi. Nah, tim SOS, sahabat orang sakit. Untuk apa? Untuk menguatkan dia. Supaya fisiknya kuat kembali. Supaya mentalnya kuat kembali. Supaya imannya bisa kuat dan dia bangkit kembali. Ingat saudara, Alkitab berkata hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Makanya ayat ini katakan kita minta semangat yang baru. Jangan sampai semangat kita ini patah. Ternyata saudara dikasih obat yang manjur itu adalah di hati kita. Di hati kita semua ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya kalau ayat itu direnungkan sama orang-orang yang sakit. Itu tidak lama dia sakit, cepat sembuh. Apa yang buat kita lemah? Kemiskinan. Banyak orang kekurangan secara ekonomi. Sekarang ini mulai muncul yang namanya perampok, begal, dan lain sebagainya. Kriminalitas. Saudara, kenapa banyak orang kekurangan secara ekonomi? Orang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah mentalnya. Sehingga dia gak berdaya lagi. Akhirnya ambil jalan pintas, mencuri. Mencuri ketangkap, masuk penjara, keluarganya berantakan. Apa yang membuat kita lemah? Kematian. Mungkin juga ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Mungkin adalah orang tua kita, bapak kita. Saudara, meninggal, banyak orang lemah. Karena bapak ini menjadi figur untuk keluarga.
yang menafkahi keluarga. Waktu orang tua kita meninggal itulah kita lemah, gak ada semangat. Saat inilah saudara harus datang kepada Bapak rohani. Supaya diberikan kekuatan, nasihat dan doa-doa untuk bangkit kembali. Saudara kekasih, kalau dalam Matius 11 itu judul perikopnya adalah ajakan juru selamat. Ada 3 hal yang Tuhan ajak supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ajakan untuk berdoa. Saya juga mengajak kita berdoa semua. Saya pun juga harus berdoa. Bahkan ayat yang terpendek mengatakan begini, tetaplah berdoa. Lagi senang berdoa, lagi susah berdoa, lagi sakit berdoa, lagi sehat berdoa, tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan ajak di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua, bukan sebagian. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan untuk berdoa ini saudara. Untuk membawa kita di dalam kelegaan. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengalami yang namanya tekanan. Mengalami yang namanya letih lesu. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Ada istilah nih saudaraku. Doa akan menghentikan dosa. Atau sebaliknya, dosa akan menghentikan doa. Doa akan menghentikan dosa. Dosa akan menghentikan doa. Orang yang berdoa bisa berhenti berbuat dosa. Saya kasih contoh. Almarhum Thomas Apen Bangun. Ini seorang pemarah. Seorang bintang film laga yang cukup terkenal di zamannya. Dia membintangi 60 film. Perkasa, juara karate. Apen Bangun ini seorang yang pemarah dan emosi. Dan juga ikut dunia kegelapan. Dugem dunia gemerlapan saya saudara. Suka bersenang-senang berbuat dosa. Tetapi istrinya bernama Louis. Dia masuk ke kamar berdoa. Untuk Thomas Apen Bangun ini dia menangis. Dia menangis si suaminya. Tiba-tiba saudara kekasih Apen Bangun ini memeluk istrinya. Dan dia sadar. Lewat doa istrinya. Thomas Apen Bangun menjadi seorang hamba Tuhan. Katakan amin saudaraku. Perlu ada orang yang mendoakan kita. Tanpa doa. Daripada orang-orang yang dekat dengan kita tanpa doa. Daripada orang-orang lain kita mudah untuk lemah. Mudah untuk berbuat dosa. Kalau orang sudah berbuat dosa, udah gak mau lagi berdoa. Dia akan jauh sama Tuhan. Dalam Alkitab itu ada seorang anak yang hilang. Di negeri yang jauh dia itu berpesta pora, bersenang-senang, berbuat dosa. Sehingga dia tidak mencari tempat ibadah, tidak berdoa. Lama-kelamaan anak yang hilang ini saudaraku. Uangnya habis, hartanya habis, mengalami kelaparan. Karena dia tidak pernah berbagi sama orang, dia pernah menolong orang, sepertinya sorga tertutup untuk dia. Langit tertutup untuk dia. Sehingga dia mengalami namanya bencana kelaparan. Dan dia bekerja sebagai penjaga babi. Majikannya suruh kasih makan babi. Saudara, apa yang terjadi? Itu makanan babi dia mau makan. Waktu dia mau makan ampas babi, dia mulai ingat kepada bapaknya. Wah, di rumah bapaknya itu banyak anak buah. Dia mulai sadar. Kadang-kala orang itu sadarnya sore kasih. Waktu dalam kelaparan, dalam kemelaratan, dalam keadaan yang terjepit. Atau mungkin juga di ruang ICU baru sadar.
Tetapi saya berdoa, saudara jangan seperti orang-orang ini, katakan amin. Ajakan untuk berdoa inilah yang membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara kasih, seorang psikolog mengatakan begini. Kehidupan seseorang yang rutin berdoa cenderung lebih berbahagia. Dan terhindar dari stres dan juga galau. Orang yang banyak berdoa, yang suka berdoa, itu akan hidupnya berbahagia. Dan terhindar dari stres. Saudara kekasih, ada hamba Tuhan besar mengatakan begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Memang doa ini kan napas hidup orang percaya, saudara. Doa ini kan simpel. Seperti seorang anak diajarin sama ibunya, doa Bapa kami. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Tiba-tiba dia sedang lagi main di lapangan yang luas. Ada seekor banteng liar lepas dari kandang. Dia lari sangat kencang sekali banteng ini. Dan bawa menabrak anak kecil. Jarak berapa meter. Dia berdoa aja, Tuhan berkatilah makanan minuman kami. Amin. Banteng itu menghindar anak kecil. Saya mau tanya, doanya benar atau salah? Salah. Tetapi Tuhan tahu tujuan anak kecil berdoa. Saudara kekasih, walaupun doamu mungkin gak sempurna kata-katanya, bahasanya. Tapi Tuhan tahu hatimu. Tuhan mengerti hatimu. Mari saudara kekasih, perbanyak doa hari-hari ini. Bahkan di dalam Matius pasal 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam keadaan bis ayat 28. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Menyegarkan. Dalam terjemahan sehari-hari menyegarkan ini katakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia biasa kelegaan. Saya berdoa supaya kita mengalami namanya kesegaran setiap hari. Kelegaan setiap hari saudara kasih. Contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang lumpuh 38 tahun. 38 tahun lumpuh, saya percaya mengalami letih, lelah, lesu, lemah, capek juga. Bahkan utus asa. Dia menanti goncangan air kolam. Karena dia lumpuh, dia gak bisa untuk turun ke air kolam itu. Saudara, banyak orang yang mendahului dia. Tiba-tiba Tuhan Yesus mendatangi dia. Maukah engkau sembuh? Apa jawab orang lumpuh? Tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau dia nggak taat pada perintah Tuhan, tidak akan sembuh. Angkat tilammu dan berjalanlah. Boro-boro angkat tilam, bergerak aja mungkin berat. Tetapi imannya orang yang lumpuh 38 tahun ini, dia angkat tilam, dia berjalan. Sembuhlah orang lumpuh itu. Saudara kekasih, mungkin kita mengalami namanya letih, lesu, beban berat. Mari datang kepada selewat doa. Dia akan memberikan kelegaan, kesegaran untuk kita semua. Ajakan yang kedua kita akan lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk itu kayu yang melengkung saudaraku. Yang dipasang di tekuk kerbau, lembu untuk membajak. Itu kuk. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu perintah. Kuk itu perintah. Nah saudara, keadaan saat ini memang banyak sekali orang hidupnya tidak bisa berdamai. Suka bertengkar, menjelekkan orang lain, berita-berita bohong, hujat, caci maki. Sehingga hidup orang itu tidak tenang dan tidak bisa tidur. Coba orang yang diintimidasi, orang yang diancam, pasti mengalami namanya ketakutan. Kalau sudah takut,
itu tidak bisa tidur, saudaraku. Saudara, ada jemaat di Bangka, dia trauma hidupnya. Trauma karena dia melahirkan. Sehingga dia itu mengalami satu keadaan yang tidak bisa tidur. Lalu kemudian datang kepada dokter kejiwaan dan dikasih obat penenang. Dosis yang rendah pun gak bisa tidur. Dosis yang sedang dikasih dosis yang paling besar. Dan jantungnya berdebar-debar. Saudara, saat itulah saya datang bersama dengan teman mendoakan. Apa yang terjadi saudara? Setelah saya tanya apa penyebabnya dan masalahnya. Kita tuh harus tahu saudaraku penyebabnya apa kalau kita mendoakan orang. Jangan kita melempar ke kena sasaran. Kita harus kena sasaran yang tepat kalau mendoakan orang. Tanya apa penyebabnya. Makanya ada ayat yang keterbukaan untuk awal pemulihan. Jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil. Mengampuni dan menyucikan dosa kita. Katakan amin. Saudara kekasih, jemaat ini mengakui. Dan akhirnya saya berdoa. Dan malam itu saudaraku dia gak pernah ikut doa pengurapan. Datang ke gereja itu mau ikut doa pengurapan. Dan dia katakan sama saya bahwa begitu Bapak pulang, saya tidur pulas. Dan saya segar kembali hari ini. Sampai hari ini dia tidak lagi minum obat penenang. Kenapa? Sudah disembuhkan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara kekasih, perintah Tuhan untuk kita bisa belajar. Belajar apa? Lemah lembut. Belajar apa? Rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, congkak. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ajakan untuk berdamai ini saudara yang kasih. Penting sekali. Bahkan juga ada jemaat yang puluhan tahun. Suami istri ini gak pernah ngomongan. Dia diam. Tiba-tiba kami ke sana besukin. Kalau mau makan suruh anaknya yang siapin makan. Semuanya serba anaknya perantara. Pas satu titik dia sakit gak sembuh-sembuh dan Tuhan ingatkan saya untuk datangin suami istri ini kan dengan tangan. Dan memang betul dia gak mau dekat. Lalu kemudian saya janji nanti saya datang lagi. Saya berdoa dulu sama Tuhan. Dan tiba-tiba saudara yang kasih. Suami istri boleh kembali dekat. Dengan tangan saya doakan. Setelah saya doakan dia mengakui bahwa iya. Saya ini kecewa sama suami saya. Bahwa suami saya ini suka jajan di luar. Bahkan pernah punya simpanan. Akhirnya kita damaikan. Kita doakan. Dan keluarga ini kembali pulih kembali. Makanya sering kasih perlu ada namanya keterbukaan. Kalau nggak terbuka kita tidak akan bisa untuk mendoakan seorang. Untuk bisa pulih itu tidak akan mungkin kalau nggak ada keterbukaan. Nah keterbukaan itulah dengan cara saling damai. Saudara kekasih, orang yang suka damai itu hidupnya lemah lembut. Ini ada ayatnya nih. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah ini ayatnya saudara, memiliki bumi. Wah ini luar biasa. Harus lemah lembut dulu. Orang yang suka damai itu, saudara kasih, ada masa depan. Nih ayatnya nih. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus. Ingat, bukan bulus ya. Tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Nah, disuruh perhatikan orang yang tulus. Disuruh lihat orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Ini penting sekali saudara kasih. Kenapa orang itu kayak masa depannya suram? Karena sering berbohong. Tidak jujur hidupnya. Tapi kalau hidupnya jujur, bekerja jujur, maka dia akan diangkat Tuhan pada waktunya. Alkitab berkata bukannya dilihat manusia melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah.
Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Pada satu acara KKR saya sangat diberkati sekali dengan tema damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Saya renungkan tema itu. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Ternyata Ayub sudah melaksanakan ayat ini, bagian ini. Ayub itu orang yang jujur, takut akan Tuhan, rohaninya excellent sekali. Tetapi saudara kasih, dalam sekejap Ayub datang cobaan. Anaknya mati, kambing dombanya mati. Saudara, dalam penyakitnya penuh dengan borok luka-luka. Bahkan dia gatalnya digaruk-garuk sampai semuanya penuh goresan-goresan beling. Setiap hari Ayub kesendirian. Istrinya meninggalkan dia, sahabatnya tinggalkan dia. Saudara kekasih, mungkin juga Ayub pernah kecewa sama Tuhan. Dia berkata, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Dia sedang mengutuki hari kelahirannya. Mengutuki dirinya sendiri. Apa yang terjadi saudara yang kasih? Perlu 42 pasal untuk memulihkan Ayub. Perlu waktu. Ayub 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberikan 2 kali lipat dari semulanya. Karena apa? Karena Ayub sudah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan diri dia sendiri. Berdamai dengan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya tinggalkan di kecewa. Saudara kekasih, belajar dari Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Maka hasilnya jiwa kita ini akan mendapat apa? Ketenangan. Enggak perlu lagi obat penenang. Banyak orang jiwanya enggak tenang, saudara. Kenapa? Karena banyak masalah. Pikirannya ini sudah penuh dengan masalah. Dipikirkan terus masalah sampai enggak bisa tidur. Butuh obat penenang untuk bisa tidur. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, suka damai sama-sama sama orang lain, maka jiwa kita ini bisa tenang, bisa tidur setiap saat. Katakan amin, saudara kasih. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih, ajakan untuk menolong. Pertama tadi apa? Ajakan untuk berdoa. Kedua apa? Ajakan untuk berdamai. Ketiga, ajakan untuk menolong. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Manusia harus mengalami namanya enak dan ringan, saudara. Contoh kalau kita mau kemana-mana, cari makan yang enak. Betul? Cari tempat yang enak. Betul? Nggak ingin dong kita punya uang, kita cari tempat yang nggak enak. Semua orang itu butuh enak, perlu enak. Kalau kita punya masalah ringan. Nah, cara itu bagaimana? Ya kita harus menolong dulu, feedback, timbal balik dulu. Ini ada ayat sering kasih. Menolong orang lemah menyutangi Tuhan. Saudaraku, ada satu teman di tempat lain. Dia cerita sama saya. Dia menolong orang bule yang kecopetan tasnya. Di tas itu ada dompet. Ada semuanya, paspor semuanya. Ada uang. Dalam keadaan nggak tahu apa-apa, orang bule ini mampir ke satu restoran. Restoran itu teman saya. Dia cerita bahwa dia bisa bahasa Indonesia. Saya kecopetan, kehilangan tas saya. Dan teman saya mulai pinjamkan handphone. Dia telepon anaknya yang ada di Jakarta. Minta dikirim uang. Bahkan minta pinjam nomor rekeningnya. Untuk dikirim uang, transfer uang. Setelah itu udah jam makan siang. Dikasih makan, saudara dikasih. Setelah dikasih makan, sudah dibelikan tiket. Dan diantar ke bandara. Sebelum diantar ke bandara, dia minta alamat rumah daripada teman saya ini. Dan dia tanya, anak kamu ada berapa? Ada 2, laki-laki. Saudara kasih apa terjadi? Setelah dia sampai di Jakarta dan di Australia, dia kembali lagi. Saudara kasih, dia tetap komunikasi dengan teman saya ini.
Akhirnya anaknya tamat SMA, dijemput sama orang bule ini untuk dia kuliah di Australia. Saudara yang kasih, semua biaya tempat tinggal ditanggung sama orang bule ini. Sehingga anaknya bisa selesai. Itu hanya gara-gara apa? Menolong. Memberikan handphone untuk menelepon anaknya. Memberi dia makan sepiring nasi. Saudara, ada hubungan timbal balik, feedback. Menolong. Saudara kekasih, bahkan di dalam Matius 25 juga. Di situ gembala itu akan pisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kristen domba itu adalah Kristen yang peduli kepada orang yang lemah. Jadi katakan bahwa ada orang yang lapar, diberi makan. Itu Kristen domba. Ada orang yang haus, diberi minum. Ada orang asing, diberi tumpangan. Ada orang telanjang, diberi pakaian. Ada orang sakit, dia lawat. Ada orang di penjara, dia kunjungi. Kristen domba ini bertanya, Tuhan kapan sih engkau lapar? Kami beri engkau makan. Kapan sih engkau haus? Kami beri engkau minum. Kapan sih engkau sebagai orang asing? Kami beri engkau tumpangan. Kapan Tuhan engkau telanjang? Kami beri engkau makan, pakaian. Kapan engkau sakit Tuhan? Kami lawat. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berbuat kepada orang yang paling lemah, yang paling hina, kau sudah berbuat juga untuk aku, kata Tuhan. Saudara kekasih, itu adalah penghakiman yang terakhir, nanti kita akan bertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadilah Kristen domba, katakan amin, yang bermurah hati kepada orang lain. Saudara kekasih, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan Matius 11 ayat 30. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu apa? Ringan. Orang yang menolong, orang yang butuh pertolongan, dia akan mendapatkan beban yang ringan dan dia akan menghasilkan hidupnya tenang. Saudara yang kasih, ingat saudara yang kasih, seorang yang bernama Ibu Teresa, dia melayani orang-orang yang sakit di Calcutta, India. Orang yang sakit kusta, orang yang kena berbagai macam penyakit yang menular, dia layani. Dia lapkan luka-lukanya, semuanya lelehan-lelehannya. Tetapi herannya saudara, Ibu Teresa tidak kena sakit kusta. Tidak tertular penyakit penular. Kenapa? Karena Ibu Teresa melayani dengan kasih. Dengan kasih. Tanpa menuntut apa-apa. Begitu meninggal Ibu Teresa, saudara kasih, semua pemimpin dunia memberikan dia hormat. Karena inilah seorang yang menjadi jelmaan Tuhan Yesus. Saudara kekasih, penyakit kita akan disembuhkan kalau kita datang sama Tuhan. Amin. Kemiskinan akan diberkati kalau kita bersama dengan Tuhan. Kesusahan kita akan ditolong kalau kita bersama dengan Tuhan. Kesimpulan khotbah saya adalah datanglah kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Mendapatkan ketenangan dan keringanan. Beban kita jadi ringan dan enak. Mari kita siapkan untuk masuk ke perjamuan kudus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati
kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Pada saat kami sakit, mengalami masalah, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah peduli kepada kami. Engkau sudah mengajak kami untuk berdoa, untuk berdamai, untuk menolong. Sehingga kami boleh mengalami namanya kelegaan, kelepasan, keringanan ya Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah syukur kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah, berkat daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.